Nama Giorgino Antonio disebut ketar-ketir usai Nikita Mirzani bongkar tudingan soal Sinte. Benarkah sang CEO akan diperiksa BNN dan polisi? Pengguna tembakau sintetis di Indonesia dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 127 ayat 1 huruf A, ini mengatur penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Dan pada pasal 112 ayat 1, jika pengguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, ancaman pidananya bisa lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit 800 juta. Peraturan Menteri Kesehatan tentang penggolongan narkotika terbaru ya saat video ini saya buat, yaitu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025. Sinte ini dituliskan dengan rumus kimia MdMb 4En Pinaka yang merupakan narkotika golongan 1. Jadi kalau secara hukum dia statusnya sama dengan ganja, sabu, dan narkotika golongan 1 lainnya. Nah, ini warning ya bagi kita masyarakat di Indonesia. Penyebarannya sangat banyak. Biasanya itu dalam bentuk tembakau yang disemprot dengan cairan sinte ini atau sintetik kanabinoid ini, atau bahkan beberapa ada yang dalam bentuk cairan langsung, itu menggunakan rokok elektrik. Nah, jadi perlu kita waspadai bersama sinte ini, dan dia termasuk narkotika golongan 1. Yang kalau dia masuk narkotika golongan 1 artinya dia sangat berbahaya. Mantap, jauhi narkoba, dekati Janda. Mantap, jauhi narkoba, dekati Janda. Sempat memamerkan uang dalam jumlah fantastis di media sosial. Giorgio Antonio juga pernah menyebut dirinya memiliki 2000 cabang toko yang tersebar di berbagai negara. Namun di balik citra tersebut muncul persoalan baru yang justru menjadi sorotan. Giorgio disebut memiliki utang kepada Nikita Mirzani senilai 200 juta yang hingga kini dikabarkan belum juga diselesaikan. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan besar. Lantas bagaimana reaksi Sarwenda ketika mengetahui kekasihnya terseret persoalan utang? Oke, jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue. Dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. Dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online. Karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwenda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiong riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah, sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah, kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta, dan nggak tahu bodoh atau bagaimana gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti
stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang bawa lambung, itu yang nggak akan ada. Itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, udah memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya tolong ya, nggak, mendingan kalian kalau kalian cinta sama Papio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman I, seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang. Bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwenda yang bawa lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih. Cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya, itu banyak kan dia yang memang dia mencintai sesama jenisnya, itu banyak kan di unfollow sama Desma, Gitar. Nah ini yang dia ketangkep. RO jadi tersangka. Kenapa banyak netizen justru membelanya? Kita bisa metik pelajaran ya dari fenomena ini. Yang pertama, RO ini nggak lari dari tanggung jawab. RO tetap ingin bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dia bahkan berkomitmen akan bayar utang 3,5 miliar ini dalam waktu dekat. Dalam psikologi ini disebut dengan internal locus of control. Dia tidak menyalahkan orang lain. Ini disebut dengan tawakal, berserah diri setelah berusaha maksimal. RO mengaku ini cuma miskomunikasi ya. Dan ini diperkuat oleh kuasa hukum RO yang menyatakan bahwa kasus ini berawal dari hutang piutang dan kerjasama. Dan ini bukan niat jahat ya. Ini memang konteksnya adalah bisnis ya. RO ini meyakini ya, ini cuma miskomunikasi. Dan publik juga ngebaca, ini memang ada miskomunikasi dan ada ketulusan, bukan kejahatan. Yang ketiga, RO ini tetap fokus pada anak. Jadi tanggung jawab seorang ayah kepada anak kandungnya, walaupun ya diterpa badai hukum. Dan RO tetap fokus pada hak asuh anak, dan ini dalam psikologi disebut dengan value driven behavior, tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai luhur. Ini tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah ya kepada seorang ayah. Yang keempat, citra RO ini sebelum kasus ya, ini banyak orang mengenal sebagai ayah yang memang berjuang ya, bertanggung jawab. Dan publik juga melihat ya, RO ini ngebangun masjid dan rumah tahfiz. Dan publik melihat dia itu cuma korban ya, bukan pelaku. Dan dalam teknik serah diri, ini adalah tilas laku, jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Seperti analisa saya di VT sebelumnya, RO ini tidak akan dipenjara ya, bukan karena dia kebal hukum, tapi karena energi kebenaran sedang berpihak padanya. Dan kita bisa ngelihat fakta ya, dan ini sedang berseliweran ya di medsos. Jadi jika Anda memang ingin membela kebenaran, silakan berisik di medsos ya, karena ini adalah bagian dari perang urat syaraf. Ing bener bakal padang, sanajan dipetengi. Sing sabar bakal menang, sanajan kalah ing pambuka. Apa salahnya misalnya panggil saja dulu calon tersangka, kalau nggak datang mungkin baru kita bicara tahap berikutnya. Ini ujug-ujug ditetapkan sebagai tersangka. Kedepan hal tersebut harapan kami tidak boleh terjadi lagi. Due process of law betul-betul harus dilakukan oleh penegak hukum agar warga negara yang lain, siapapun itu juga bisa diproteksi haknya dengan akuntabilitas yang jauh lebih kuat oleh penegak hukum. Dan penegakan hukum harus dilakukan betul-betul dengan sangat hati-hati. Kami memahami, memaklumi kalau ada typo 1 atau 2.
Tapi kalau ketemu 9 pelanggaran, kalau ketemu 30 pelanggaran, itu jelas pelanggaran yang serius yang tidak bisa hanya direspon dengan, oh nanti kami akan koreksi.